Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Minun Mengaji di mana saja Anda berada, begitu juga para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga tentang akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak isar, yaitu mendahulukan orang lain, kemaslahatan orang lain terhadap kemaslahatan pribadi. Dan ini seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ini adalah terkait dengan urusan dunia, bukan dalam urusan agama dan akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa contoh tentang isar, mendahulukan kemaslahatan orang lain ketimbang kemaslahatan diri sendiri. Contoh tersebut adalah contoh dari para salaf dahulu. Di antaranya adalah isar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mendahulukan kemaslahatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kemaslahatan pribadinya. Di satu tempat yang bernama Darun Nadwah, bermajelislah para petinggi-petinggi kafir Quraisy yang mereka bersepakat semuanya untuk melontarkan ide, saran lalu mereka setelah bersepakat untuk melontarkan ide, maka mereka pun menyepakati terhadap satu kesepakatan yang sangat buruk, yaitu ide yang dinyatakan atau dilontarkan oleh Abu Murrah, semoga Allah melaknatinya, di mana idenya adalah membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, menyelesaikan
urusan yang mereka anggap masalah di Makkah dengan cara membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sampailah kabar tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Maka beliau pun bertekad untuk melakukan hijrah ketika itu. Lalu beliau mencari orang yang bersedia untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur beliau di malam hari, agar orang-orang yang menanti kesempatan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan kehilangan kesempatan tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berada di rumahnya, tidak berada di atas tempat tidurnya, namun telah bergerak meninggalkan rumahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersegera meninggalkan rumah beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantikan orang-orang yang berusaha untuk mengintai lalu membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan orang-orang yang orang-orang yang mereka menantikan kesempatan untuk bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Maka mereka orang-orang yang diutus oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menanti bangkitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidurnya. Namun mereka mendapati ternyata didapati yang berada di atas tempat tidur tersebut bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan seorang pemuda Muslim, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dia telah mengorbankan dirinya, menggadaikan dirinya untuk sebagai ganti bagi Nabi SAW agar dibunuh. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Ali radhiyallahu an yang bersedia untuk menjadi jaminan atau menjadi pengganti posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya, tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pembunuhan tersebut, karena ternyata mereka orang-orang yang berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersegera menghabisi orang yang berselimut yang di atas kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi menunggu sampai bangun. Ternyata mereka dapati yang berada di atas tempat tidur tersebut bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengurungkan untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak berani untuk membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk pelampiasan kekesalan karena tidak mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib, Ali adalah putra Abu Thalib yang juga merupakan tokoh di Mekah, sehingga mereka tidak berani untuk membunuh Ali radhiyallahu an. Namun di sini tentunya di sini ada keberanian sekaligus bentuk pengorbanan Ali radhiyallahu an. Keberanian sekaligus pengorbanan Ali radhiyallahu an
yang mendahulukan keselamatan Nabi SAW ketimbang keselamatannya, yang mendahulukan kemaslahatan Nabi SAW ketimbang kemaslahatan dirinya. Yang ketika itu sangat mungkin dan besar potensi dan kesempatan ya bagi kafir Quraisy untuk segera mereka menghabisi ya orang yang berselimut atau yang tidur di atas tempat tidur Nabi SAW. Namun Allah takdirkan mereka itu menanti sampai bangun, bukan langsung ya mereka yang menebaskan pedang-pedang mereka kepada orang yang berbaring di atas tempat tidur Nabi SAW. Namun mereka inginkan ya objek pembunuhan mereka, yaitu Nabi SAW itu bangkit dari tempat tidur. Ternyata ya mereka dapati orang tersebut bukanlah Nabi SAW, sehingga mereka mengurungkan untuk ya membunuh orang yang berposisi pada tempat tidur Nabi SAW. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bentuk contoh ya, contoh dari para salaf radhiyallahu anhum ya ajma'in, di mana mereka mendahulukan kepentingan orang lain. Lebih-lebih ini adalah kepentingan Nabi, ini kemaslahatan Nabi, keselamatan Nabi ya, keselamatan Nabi dan kemaslahatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang diri mereka sendiri. Tentunya ya ini adalah ya teladan yang salah satu teladan yang terbaik di dalam ya akhlak isar, mendahulukan kepentingan, kemaslahatan ya kebaikan orang lain ketimbang diri pribadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi, yaitu menyebutkan contoh-contoh isar, yaitu akhlak isar, mendahulukan kepentingan orang lain ya di atas kepentingan diri pribadi, mendahulukan kemaslahatan keselamatan orang lain ya ketimbang ya diri pribadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab ya. Kebetulan banyak sekali pertanyaan yang butuh untuk dijawab yang telah masuk ini pertanyaannya. Baik ya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukum kita berjualan di dalam acara 17-an Agustus? Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kekeliruan tentunya. Kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan itu. Dengan cara kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, meyakini bahwasannya kemerdekaan itu datang dari Allah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan mengarahkan apa saja yang kita dapatkan setelah kemerdekaan ini itu untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya demikian ya cara kita ya bisa dikatakan ya mensyukuri kemerdekaan tersebut ya. Bukan dengan cara merayakan seperti yang kita dapatkan saat ini ya dengan musik-musik ya dengan hal-hal yang menghabiskan uang ya. Bukan sebuah kesalahan yang mensyukuri sebuah kemerdekaan, bukan sebuah kesalahan ya. Tapi cara mensyukurinya ini yang butuh untuk disesuaikan dengan syariat kita. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berjualan ya di hari-hari di mana ada perayaan yang dilakukan oleh ya rakyat Indonesia yang kata mereka sebagai bentuk mensyukuri kemerdekaan, walaupun dengan cara yang kita katakan ini kurang tepat, cara bersyukur ya kepada Allah atas anugerah kemerdekaan tersebut. Berjualan ya di hari itu atau di hari-hari ya perlombaan tersebut yang diadakan untuk merayakan ya 17 Agustus sebagaimana dia juga sebelumnya berjualan, maka bukanlah merupakan kesalahan berjualan ketika itu ya. Berjualan itu bukanlah merupakan sebuah kesalahan bila sesuatu yang dijualnya adalah halal. Kemudian ya dia juga berjualan sebelumnya di waktu-waktu atau hari-hari sebelumnya, dan demikian pula dia akan berjualan di waktu-waktu setelahnya. Berarti berjualan di hari-hari perlombaan di mana ada perlombaan untuk merayakan kemerdekaan. Nah, ini bukanlah sebuah kesalahan, ya. Insya Allah Taala bukan kesalahan, ya. Nah seperti itu. Ya. Hanya saja mungkin ya dia karena berjualan keliling lantas terhenti di kerumunan orang, ya maka wallahu taala alam ini bukanlah merupakan bentuk kesalahan, ya bukanlah merupakan bentuk kesalahan, ya demikian. Sedikit kita mengingatkan kepada kaum muslimin, ya mari kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, ya dengan hati kita kembali ya untuk ya meyakini itu anugerah dari Allah, ya sebagaimana ya pelopor atau para tokoh kemerdekaan tersebut menyatakan demikian ya. Begitu juga kita bersyukur dengan lisan kita yang sering mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita arahkan ya nikmat-nikmat yang kita dapatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan ini kita arahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, bersyukur yang tepat, yang benar ya. Nah, seperti itu. Dan kita ya harus menjaga eksistensi ya negara kesatuan Indonesia ini agar tidak kembali dijajah ya. Kita menjaga persatuan ya di atas persaudaraan ya sesama muslim yang mayoritas di negeri ini, demikian. Dan kita menjalin hubungan baik dengan ya rakyat Indonesia yang beragama lain. Nah seperti itu ya, menjaga keutuhan negeri ini dari segala penjajah, baik itu penjajah yang menjajah fisik kita atau menjajah iman kita, demikian ya. Kita harus jaga ya. Baik ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya,
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana solusi untuk dua orang yang telah berzina namun mereka bertaubat? Yang ini disarankan kepada mereka untuk menikah, namun mereka menolak dan mereka mencukupkan diri untuk bertaubat saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang laki-laki dan perempuan yang mereka tidak memiliki hubungan suami istri melakukan perzinahan, lalu dipaksa menikah, sementara mereka mencukupkan diri hanya bertobat saja, tidak mau menikah. Maka sesungguhnya jika mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, maka petunjuk Nabi SAW untuk orang yang saling mencintai adalah mereka menikah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, lam nara lil mutahabbaini misla nikah, kami tidak melihat bagi dua sejoli yang saling mencintai solusi semisal pernikahan. Maksudnya adalah pernikahan merupakan solusi yang terbaik yang dipandang oleh Nabi SAW. Demikian. Tentunya ini adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau sudah saling mencintai, maka sudah menikah saja. Demikian. Apalagi mereka telah melakukan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la tankihu illa zanin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya seorang pezina laki-laki tidaklah menikah kecuali seorang pezina perempuan atau seorang wanita musyrik, dan pezina perempuan tidaklah menikah kecuali dengan pezina laki-laki. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi, ya, kalau sudah berzina, maka sebaiknya memang mereka menikah, ya, agar ya mereka itu tidak terjatuh ke dalam perzinahan berikutnya. Namun tentunya mereka harus bertaubat terlebih dahulu. Demikian, ya. Nah, kalaupun seandainya mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu meninggalkan perbuatan zina, kemudian menyesal, lalu bertekad untuk tidak mengulangi. Namun tatkala mereka dipisahkan, ditunda,
ya untuk menikah, sementara mereka ini masih ada kecondongan cinta, ya, ada kecondongan cinta. Apalagi mungkin barangkali mereka ada peluang untuk bertemu. Dikhawatirkan syaitan akan menggoda kembali mereka melakukan perzinahan. Maka menunda pernikahan itu bukanlah solusi, ya. Maka yang solusi adalah segera menikah, ya, jangan ditunda pernikahan mereka, demikian, ya. Seperti itu. Ya, dikasih motivasi untuk menikah, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum jualan baju gratis emas tanpa menaikkan harga jual sebagai bentuk promosi penghabisan barang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah emas dari sebuah jual beli pakaian atau barang-barang yang lainnya yang halal, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tanpa menaikkan harga jual. Berarti memang betul-betul ini adalah, ya, hadiah murni, ya, maka tidak masalah insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan orang yang memberikan hadiah ini mendapatkan pahala walaupun motivasinya adalah untuk menghabiskan barang, ya. Walaupun motivasinya adalah urusan duniawi, ya, tapi insyaallah taala, ya, ada kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan pula bagi orang yang berbuat kebaikan tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Yusri di Sulawesi Selatan, di Bugis. Pertanyaan saya Ustadz, saya dan teman-teman ikut belajar Islam di tarbiyah oleh Ustadz yang ada di salah satu ormas Islam. Sejak saya ikut belajar dengan ustadz tersebut, saya belum menemukan hal yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Dan jika kelompok tersebut ada penyimpangan di luar Al-Quran dan hadis yang saya tidak ketahui, mohon solusinya ustadz agar saya tetap gabung di tarbiyah tersebut atau keluar, ya, dengan cara apa tanpa menyakiti saudara muslim yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara kita Yusri di Sulawesi Selatan, Bugis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayahnya agar berada di atas manhaj salaf. Baik, ya, ketahui bahwasanya kelompok-kelompok dan ormas-ormas Islam yang mereka loyalitasnya dibangun di atas kelompok tersebut,
dan dibangun di atas loyalitas ya organisasi tersebut, ini merupakan bentuk ya pelanggaran. Karena sesungguhnya sifat yang demikian adalah sifat orang-orang ahlul kitab. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam rangka mencela tindakan berkelompok-kelompok atau ya berhizb-hizb, yaitu berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Setiap kelompok itu ya membanggakan apa yang ada pada diri mereka, ya. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran, sehingga ya, para ulama menyebutkan ya tentang sebuah pelanggaran hizbiyah, yaitu bangga dengan kelompok, ya fanatik dengan kelompok, demikian. Itu hizbiyah, demikian. Dan ya hizbiyah itu adalah loyalitas yang dibangun di atas kelompok, demikian. Sesungguhnya loyalitas itu dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti itu. Nah, apabila ada seseorang yang mengajarkan kepada kita untuk membangun loyalitas atau berloyalitas, cinta dan loyal itu atas dasar kelompok saja, bukan karena loyalnya dikarenakan Al-Quran dan hadis, dia seorang mukmin muslim, maka sebaiknya ya kelompok manapun, ya komunitas manapun, begitu juga organisasi manapun, maka sebaiknya ditinggalkan, karena ini akan memecah belah kaum muslimin, ya, memecah belah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh ya dengan ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis. Dan dilarang kita bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Para ulama mereka menafsirkan, tafsir yang paling lengkap adalah tali Allah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu adalah ajaran Islam, demikian. Ya, jadi berpegang teguh atas dasar ya tali Allah, Al-Quran dan hadis, begitu. Ya, semuanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya ajaran Islam ini. Wala tafarraqu, dan janganlah ya bercerai-berai, demikian ya. Dilarang untuk bercerai-berai. Nah, di antara bentuk percerai-beraian yang ini akan mengakibatkan ya perpecahan adalah loyalitas yang dibangun di atas kelompok, ya. Yang disebut dengan penyakit hizbiyah, demikian ya. Demikian. Ya, kelompok manapun yang mengajarkan seperti itu maka tinggalkan, ya. Ustadz manapun yang mengajarkan demikian maka tinggalkan, ya. Siapapun yang mengajarkan demikian maka tinggalkan. Namun apabila orang tersebut, ustadz tersebut, dai tersebut ternyata mengajarkan kepada orang-orang yang belajar kepadanya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengajarkan ya untuk loyal kepada kelompok, ya, tapi mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak untuk taat kepada Allah, untuk ya bersaudara di atas Islam, bukan bersaudara di atas ya kebijakan-kebijakan loyalitas kelompok dan organisasi. Maka orang yang mengajarkan demikian, yang mengajarkan untuk kembali kepada Allah, ya loyalitas kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka walaupun dia berada di kelompok manapun, maka silahkan belajar dengannya. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahannya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kekeliruan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita motivasi saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan mengalir pahalanya bila dimanfaatkan walaupun kita telah tiada. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.